Dunia modern dipenuhi obsesi terhadap angka dan layar. Grafik, candlestick, dan polaritas menjadi bahasa baru kekayaan. Namun, di balik gegap gempita investasi digital, ada satu dunia yang diam, sederhana, namun tak tergoyahkan oleh waktu, yaitu peternakan. Dan hari ini kita akan membahas dua sisi dunia yang bertolak belakang, Bitcoin dan domba. Dua bentuk investasi yang sama-sama menjanjikan berasal dari dua realitas yang sangat berbeda, dunia maya dan dunia nyata. Sebelum membahas mana yang lebih menguntungkan, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu nilai sebenarnya dari sebuah aset. Bitcoin mendapatkan nilai dari kepercayaan kolektif dan kelangkaan algoritmik, tidak bisa disentuh, tidak bisa dimakan, tidak bisa dipegang, namun dihargai karena sistem desentralisasi yang diyakini oleh jutaan orang. Domba, di sisi lain, memiliki nilai karena kegunaan biologis dan ekonomi nyata. Ia bisa menghasilkan daging, susu, bulu, dan juga keturunan. Domba punya fungsi bukan hanya angka, tapi manfaat langsung dalam rantai kehidupan. Jika Bitcoin adalah reseptasi nilai spekulatif, maka domba adalah manifestasi nilai intristik dan produktif. Aset digital seperti Bitcoin hidup di dalam jaringan listrik, bergantung pada server, algoritma, dan energi global yang sangat besar. Untuk menambang Bitcoin dibutuhkan daya listrik hingga ratusan terawatt per jam per tahun. Sementara aset biologis seperti domba hidup dari energi matahari, diubah menjadi rumput, menjadi daging, menjadi kehidupan baru. Sistemnya bukan dari buatan manusia, melainkan buatan dari alam. Inilah sustainability sejati, karena dalam peternakan, setiap siklus kehidupan menciptakan nilai baru tanpa merusak ekosistemnya. Domba adalah aset yang meregenerasi dirinya sendiri, sedangkan kripto adalah aset yang mengkonsumsi energi untuk mempertahankan dirinya. Kripto menyimpan nilai dalam wallet digital. Ia aman selama password dan private key terlindungi. Namun, sekuat apapun enskripsinya, ancaman cyber selalu mengintai. Di sisi lain, domba disimpan di kandang, ruang fisik yang bisa dijaga. Keamanan domba bukanlah soal kode digital, tapi soal perhatian, disiplin, dan sistem pemeliharaan yang baik. Kandang yang kokoh adalah bentuk wallet yang paling nyata. Ia melindungi aset yang hidup, dan bedanya adalah wallet digital bisa diretas, sedangkan kandang bisa diperkuat. Dalam dunia kripto ada istilah staking. Staking adalah proses mengunci aset untuk memperoleh imbal hasil. Kamu menunggu sistem blockchain membeli reward baru. Namun di dunia peternakan ada istilah breeding atau pengembang biakan. Adalah versi nyata dari staking. Seekor induk domba dapat melahirkan 1 hingga 3 anak per siklus, memberikan hasil berulang tanpa ketergantungan pada pasar. Staking menghasilkan koin digital yang nilainya bisa turun dalam semalam. Breeding menghasilkan makhluk hidup yang bisa kamu jual, rawat, atau jadikan indukan baru. Dengan kata lain, staking bergantung pada jaringan, sementara breeding bergantung pada kehidupan. Mining dalam kripto adalah proses mekanis komputer bekerja tanpa henti menghasilkan token baru
Tapi setiap token yang lahir sebenarnya berasal dari energi yang hilang, listrik, panas, dan waktu. Reproduksi pada domba adalah kebalikannya. Ia melahirkan nilai baru tanpa kehilangan energi manusia secara besar-besaran. Energi yang digunakan adalah energi alami dari alam, bukan dari server. Mining crypto mencetak angka di blockchain, reproduksi domba mencetak kehidupan di dunia nyata, dan disitulah letak perbedaan paling mendasar. Yang satu menciptakan data, yang lainnya menciptakan keberlanjutan. Resiko dan fluktuasi. Bitcoin bisa naik 100% dalam seminggu, tapi juga bisa jatuh 70% dalam sehari. Kripto bergerak cepat secepat emosi manusia yang memperdagangkannya. Domba tidak mengenal volatilitas seperti itu. Ia tumbuh dengan waktu, dengan pola biologis yang konstan. Ia tak bisa dimanipulasi oleh cuitan miliarder atau berita global. Resikonya tentu ada, penyakit, cuaca, atau harga pasar. Namun semua bisa dikelola dengan ilmu peternakan. Dalam bahasa ekonomi, aset biologis punya resiko alamiah, tapi dapat dikontrol, sedangkan aset spekulatif punya resiko fisiologis yang sulit dikendalikan. Keberlanjutan dan nilai sosial. Investasi domba bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi juga perputaran ekonomi desa, lapangan kerja, dan pangan nasional. Setiap domba yang tumbuh memberi makan manusia yang lain dan menciptakan siklus ekonomi yang konkret. Kripto hanya bergerak di dunia digital. Nilainya berputar di layar, namun domba menciptakan nilai sosial yang nyata. Pangan, lapangan kerja, dan keseimbangan ekologi. Inilah bentuk investasi yang sustainable dan berdampak nyata. Kita hidup di zaman ketika manusia lebih percaya pada data daripada bumi, lebih mencintai grafik daripada rumput yang hijau. Namun suatu hari nanti ketika sistem digital runtuh dan listrik padam, yang akan tetap bernilai adalah hal-hal yang tumbuh di alam. Domba mungkin tak sepopuler Bitcoin, tapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh aset dimanapun. Dan selama kehidupan terus berputar, aset sejati akan selalu berasal dari tanah, air, dan tangan manusia. Investasi domba bukanlah sekedar mencari untung, tapi belajar menghargai siklus kehidupan yang nyata.